menarik nih saat Badrodin menjadi Kapolda Banten. Seperti apa ceritanya? Simak terus video ini ya. Badrodin menjadi Kapolda Banten di akhir tahun 2004 dengan berpangkat Kombes. Ketika itu Banten adalah provinsi baru pecahan dari Jawa Barat. Badrodin adalah Kapolda kedua di Banten setelah Kombes Abdurrahman. Biasa sebagai seorang Kapolda baru, Badrodin melakukan evaluasi kinerja satuan di Polda Banten. Ia meminta data kasus-kasus menonjol yang menjadi keluhan masyarakat di Banten. Ditemukanlah salah satu kasus yang melibatkan orang besar di Banten. Kasus itu adalah kasus penipuan yang melibatkan Satibi. Satibi adalah orang besar di Banten. Ia adalah adik dari Hasan Sohib. Nah, bagi desimannya yang belum tahu siapa Hasan Sohib, yaitu ayah dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah. Hasan adalah tokoh paling ditakuti di Banten karena statusnya sebagai seorang jawara. Kesaktian Hasan sudah lumrah diketahui warga Banten. Bahkan seorang pejabat Polda Banten ketika itu juga sempat merasakan bagaimana saktinya seorang Hasan. Cerita ini dikisahkan oleh seorang Aridono. Ia pada saat itu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Polda Banten. Aridono ketika itu pernah didatangi Hasan di ruang kerjanya. Ya, mereka biasa berbincang, ngobrol seperti biasa. Namun, saat itu Aridono merasa tubuhnya ditekan, tak bisa bergerak. Aridono merasa seperti ada kekuatan yang menghimpit tubuhnya. Ia merasa itu datang dari seorang Hasan Sohib. Tidak hanya itu, Hasan juga seorang pengusaha sukses yang menggarap proyek-proyek pemerintahan di Banten. Dinasti politik Hasan begitu mengakar di Banten. Hasanlah yang mengendalikan pemerintahan di Banten. Saking berkuasanya Hasan di Banten, ia sampai mendapat julukan Gubernur Jenderal Banten. Kekuasaan Hasan melebihi para pejabat pemerintahan di Banten. Pernah suatu saat ada acara peresmian sebuah pasar di Serang. Saat itu bupati sudah datang, unsur-unsur muspida sudah datang semua. Namun acara belum juga dimulai. Tak berapa lama, datang rombongan dengan pengawalan layaknya pejabat. Setelah dilihat, ternyata yang datang adalah Hasan dan rombongannya. Begitu Hasan tiba, acara peresmian pun langsung dimulai. Hasan dan keluarganya tidak tersentuh hukum saat itu. Aparat penegak hukum seakan tak berdaya menghadapi kedik-kedayaan Hasan. Nah, ternyata itu tidak membuat Kapolda Banten Kombes Badrodin Haiti gentar. Badrodin ternyata tidak takut dengan nama besar dan pengaruh Hasan di Banten. Di dalam buku biografi Badrodin Haiti berjudul Jenderal Badrodin Haiti, The Dream of Paleran, disebutkan bahwa Hasan menghadap Badrodin ketika ia baru dilantik sebagai Kapolda. Hasan ketika itu menyerahkan sekoper uang ke Badrodin, namun itu ditolak Badrodin mentah-mentah. Badrodin malah menyarankan Hasan untuk menggunakan uang itu untuk menyantuni anak yatim dan orang miskin di Banten. Keberanian Badrodin terhadap Hasan juga terlihat dari kasus yang melibatkan Satibi, adiknya Hasan. Badrodin meminta penyidik mengusut kasus yang melibatkan Satibi. Satibi dilaporkan warga ke polisi atas kasus penipuan yang berkaitan dengan fee proyek. Satibi menjanjikan orang tersebut menggarap proyek, namun proyek itu tidak pernah ada. Merasa dirugikan, orang itu melaporkan Satibi ke Polda Banten. Kasus tersebut ternyata sudah mengendap sekitar 1 tahun. Penyidik tidak mengusut kasus itu secara benar. Inilah yang membuat Badrodin murka. Dia memanggil Direktur Reserse Kriminal Polda Banten, AKBP Aridono. Untuk disimannya ketahui, Aridono adalah seorang Wakapolri yang berpangkat Komjen. Kini ia sudah pensiun dari kepolisian. Badrodin menanyakan kendala yang dihadapi dalam mengusut kasus Satibi. Ketika itu, Aridono mengemukakan kendalanya adalah Satibi tidak pernah datang saat dipanggil penyidik dengan alasan sakit. Badrodin tidak puas mendengar jawaban dari Aridono karena selama ini Badrodin sering melihat Satibi beraktivitas. "Apa kamu takut?" tanya Badrodin ke Aridono. "Bukan takut, Komandan. Sakit laporannya. Sakit asma juga ada sakit lainnya," jawab Aridono. "Sakit apa? Kemarin masih ada tuh di Pemprov," sentil Badrodin. Aridono tak bisa berkelit lagi.
Badrodin pun memberi pesan ke Aridono agar jangan terlalu percaya dengan anak buah. Sebagai pimpinan, Badrodin meminta Aridono mengecek langsung. Ia juga meminta para penyidiknya untuk tidak takut menghadapi Satibi. Sebagai penegak hukum, kita harus netral. Kalau memang salah, ya tegakkan. Kalau memang sakit, kamu ceklah, bawa dia ke dokter, kata Badrodin kepada Aridono. Akhirnya penyidik memanggil ulang Satibi. Lagi-lagi, Satibi tidak mengindahkan panggilan penyidik kepolisian. Polisi mengambil langkah penangkapan terhadap Satibi. Penangkapan Satibi mendapat reaksi dari keluarganya. Mereka meminta Satibi dilepaskan karena mengidap penyakit. Badrodin tidak mau menuruti keinginan keluarga Satibi. Sebelum menjalani pemeriksaan, kondisi kesehatan Satibi dicek oleh dokter. Dokter menyatakan Satibi bisa menjalani pemeriksaan. Satibi pun menjalani pemeriksaan dari sore hingga malam hari. Penyidik lalu mengambil keputusan untuk menahan Satibi karena pemeriksaan yang belum selesai. Aridono kembali meminta pertimbangan dokter sebelum memutuskan untuk melakukan penahanan. Dokter menyatakan tidak ada masalah. Satibi akhirnya ditahan di sel Polda Banten. Keesokan harinya pemeriksaan dilanjutkan pada malam hari. Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik mengembalikan Satibi ke dalam selnya. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Satibi ditemukan meninggal dunia di dalam kamar selnya pada Jumat subuh. Kabar kematian Satibi ini membuat murka pihak keluarganya. Para jawara berencana turun ke jalan menuntut kematian Satibi. Aridono bertindak cepat. Ia mendatangi rumah keluarga Satibi menyampaikan permohonan maaf dan ucapan duka cita mewakili institusi. Pihak keluarga tetap tak terima. Terlihat para jawara sudah turun ke jalan menggunakan pakaian hitam-hitam sambil menenteng golok. Isu yang beredar, para pendekar ini mau balas dendam dengan menyerang Polda Banten. Beberapa polisi sempat ketakutan, bahkan ada seorang kasat di Serang yang mengungsikan keluarganya ke Bandung. Ternyata itu hanyalah sekedar isu. Para pendekar itu tidak menyerang Polda Banten. Pihak Hasan mulai melakukan manuver untuk menyingkirkan Badrodin dari Banten. Lewat jaringan politiknya, Hasan dan Ratu Atut mencoba membuang Badrodin dari tanah Banten. Atut juga melaporkan kematian pamannya Satibi ke Kapolri Jenderal Sutanto. Upaya Ratu Atut berhasil. 20 hari setelah kematian Satibi, Kapolri Jenderal Sutanto mencopot Badrodin sebagai Kapolda Banten. Badrodin dimutasi sebagai Sekretaris Lemdiklat Polri. Badrodin berupaya menemui Kapolri untuk menjelaskan duduk perkaranya. Namun saat itu Kapolri tidak berkenan menemui Badrodin dengan alasan sibuk. Badrodin hanya bertemu Deputi SDM Polri dan menceritakan kronologis kasus kematian Satibi. Badrodin meminta Deputi SDM Polri untuk menyampaikan ceritanya ke Kapolri. Badrodin yakin tidak ada yang salah secara prosedur saat penyidik menangkap dan menahan Satibi. Badrodin meyakini pencopotannya sebagai Kapolda adalah peran dari Ratu Atut. Saya dicopot lalu ditempatkan di Lemdik. Ini karena memang keluarga Atut sudah nggak nyaman. Pamannya kena masalah hukum. Saya juga lagi menangani kasus bapaknya, korupsi Pasarauh yang waktu itu sedang kami lidik, ujar Badrodin kala itu. Kasus kematian Satibi berlanjut. Para penyidik Polda Banten diperiksa Propam, termasuk Aridono. Propam menanyakan siapa yang memerintahkan penangkapan dan penahanan Satibi. Aridono memberi penjelasan sebagaimana adanya. Ia menceritakan bahwa Badrodin sebagai Kapolda melakukan evaluasi kasus dan meminta untuk melanjutkan penanganan kasus tersebut yang sudah mengendap selama 1 tahun. Akhirnya setelah melakukan serangkaian penyelidikan, Propam menyatakan yang bersalah ketika itu adalah dokter, karena dokterlah yang tetap menyarankan untuk melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap Satibi. Aridono memberi pembelaan mengenai seorang Badrodin. Masa beliau itu bukan masa perlawanan. Beliau hanya menjalankan prosedur, tegas dan lurus. Beliau tidak ada takutnya, kata Aridono mengenai sosok Badrodin. Kisah tentang mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti. Kisah ini tentu sangat menginspirasi karena jarang kita menemukan seorang
anggota Polri mempunyai integritas tinggi seperti sosok Badrodin Haiti. Cerita ini bisa menginspirasi bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.